Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Dialog Khusus. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Andes Haji Anwar Yasin nih, luar biasa. Apa kabarnya? Saya manggilnya Pak Yasin saja ya. Boleh. Pak Yasin saja lebih familiar ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Boleh Pak Yasin sapa dulu pemirsanya nih Pak Yasin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua, pemirsa RCTV. RCTV, betul. Oke, Pak Yasin ini adalah seorang anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil 12 ya. Dapil Cirebon dan Indramayu. Oke, halo Wong Indramayu, Wong Cirebon. Oke, Pak Yasin boleh cerita nggak Pak Yasin sekarang di komisi berapa sih untuk di Dewan Jabarnya ini Pak Yasin? Alhamdulillah sekarang saya di Komisi 2 ya. Betul. Komisi Perekonomian. Komisi Ya, 2 itu apa aja? Meliputi apa aja? Perekonomian, ya, ada industri, ada pertanian dan nelayan gitu. Oke, jadi ini yang bertanggung jawab perekonomian, pertanian, nelayan, dan perdagangan di wilayah Cirebon. kota Cirebon, Kabupaten, dan Indramayu nih. Ini orangnya nih yang bertanggung jawab nih. Oke, Pak Yasin mungkin juga ini masyarakat Indramayu dan Cirebon juga pasca pandemi ya. Ini mereka semua mungkin kita semua ya, dunia mungkin mengalami yang namanya masa disruption ketika kita pandemi. Nah, setelah sekarang sudah kita masuk masa endemi, gimana Pak? Melihat masyarakat Cirebon dan Indramayu ini untuk perekonomian seperti apa sih Pak? Jadi sebenarnya di kita ini setelah pandemi, masyarakat itu terpuruk dengan kenaikan harga BBM. Oke, yang saat ini menjadi jadi ini harga ya, menjadi BBM hal yang naik itu menyebabkan naik, dan harga BBM naik itu jadi masalahnya nggak sesuai saat harga dunia minyak turun, dia naik. Jadi kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Udah gitu pemerintah sekarang kan ngotot nih pembangunan lain yang macam-macam nggak mau berhenti. Ini kan yang kita bersyukur di PKS sejak awal rapat-rapat bahkan Presiden PKS atau Pak Cehu itu dia ngasih surat terbuka kepada Bapak Jokowi. Betul. Supaya dipikir ulang nih. Dikaji ulang kembali dikaji ulang sebelumnya, karena banyak hal-hal yang bisa dihentikan, misalnya dengan cara apa? Dengan cara mengurai penyusutan. Jadi memangkas anggaran yang tidak penting banget ya. Ini kan problemnya banyak nih. Masyarakat awam aja heran nih. Misalnya pemerintah bikin kereta cepat. Kereta cepat kita tanya dari Jakarta ke Bandung. Ke Bandung, betul. Ya, selain Bandungnya juga nggak sampai Bandung. Udah gitu kenapa nih? Supaya jangan macet ke ibu kota. Kereta cepat kereta cepat belum jadi, ibu kota pindah. Ada ini kan jadi aneh. Pindah, betul. Iya, jadi aneh nih. Makanya PKS tidak setuju ya kereta cepat pindahnya IKN itu dia setuju. Kenapa? Karena ingin fokus dalam kondisi pandemi, fokus memikirkan masyarakat. Masyarakat seperti ini apa masyarakat akan terpuruk. Betul. Dan kalau kita lihat nanti teorinya, setelah masyarakat nanti BBM naik, nanti ada BLT. Kalau BLT itu sebenarnya bukannya memperlambat inflasi, jadi mempercepat inflasi. Mempercepat ya. Ini kan kalau kita lihat misalnya orang BBM naik, berarti kan jumlah uang lebih baik daripada barang. Betul. Nah, tiba-tiba pemerintah ngasih lagi bantuan uang, berarti kan barangnya sedikit, uangnya banyak. Berarti inflasi mempercepat. Berarti konsep BLT itu nggak sesuai untuk kemudian masyarakat. Jadi nanti masyarakat akan didata banyak yang miskin. Jadi kan yang biasa masyarakat kita yang adalah miskin. Ini kan bahaya. Jadi kondisi begini, makanya PKS berusaha bagaimana caranya. Syukur-syukur pemerintah mengurungkan ya. Kalau dia menurunkan kembali harga BBM ya disesuaikan aja. Karena kenapa? Kita tuh masyarakat nggak percaya loh. Ada BBM naik, ini BBM subsidi naik, harganya Pertalite 10.000. Nah tiba-tiba pemerintah menekan
ada BBM swasta yang harga 8.900 ditekan supaya naik. Jadi sekarang naik 10.900. Berarti kan ada tekanan pemerintah, itu aneh. Betul. Mestinya kalau nggak ini nggak ditekan dong, gembira dong ada yang murah. Nah, itu jadi problem juga. Jadi problem juga ya, Jadi problem baru akhirnya iya. ya. Oke. Nah, masyarakat sekarang tuh sehingga keterpurukan dengan BBM ini agak repot nih di pemerintah di masyarakat kita. Jadi keterpurukannya di mana-mana kemiskinan ya merajalela. Orang banyak mendadak miskin iya, ya. iya. Oke. Karena emang siap-siap mau jadi dapat PLT juga. Oke. Karena syaratnya harus miskin tadi ya. Iya. Oke. Pak Yasin tadi, kalau Pak Yasin bicara kita harapkan bahwa pemerintah bisa menurunkan kembali angka BBM. Iya. Mungkinkah itu terjadi, Pak Yasin? Jadi sangat mungkin. Oke. Jadi ini kan masih banyak ya, masih banyak hal-hal yang bisa ditanggulangi. Misalnya kebocoran-kebocoran dan ditutup ya. Kalau nggak ada kebocoran di Pertamina, kebocoran di mana, kebocoran di mana. Apalagi masyarakat tuh sudah hampir ya kepercayaan ke pemerintah semakin turun ketika pemerintah bersitegang untuk itu tuh kereta cepat dan perpindahan ibu kota. Padahal nggak punya dana. Ini kan kita cek ketika kita dapat informasi dari menteri itu kan katanya BBM naik itu bukan ini karena emang APBN kurang ya. Nah, kalau APBN kurang mestinya seharusnya yang jangan dikorbankan rakyat. Betul. Harusnya dikaji ulang dong ini. Gitu. Jadi seru nih ya. Ini kan kalau masyarakat yang jadi ini kan bahaya. Betul. Ini kita bersyukur juga masih ada partai yang oposisi. Dulu kita tuh udah diajak untuk koalisi. Bagaimana kalau koalisi semua? Iya. Itu bisa nggak normal. Ya? Ya, nggak ada penyimbang. Iya, kacau. Oke, Pak Yasin, tadi ya artinya masih ada peluang ya masyarakat untuk bisa berharap gitu kan. Mungkin masyarakat nanti yang berdoa. Mudah-mudahan harga bisa turun dan nanti yang memiliki kebijakan ini yang nanti akan maju gitu. Nah ini Pak Yasin di Komisi 2 tadi bicara perekonomian, melihat masyarakat yang prihatin mungkin ya Pak Yasin ya dengan kondisi masyarakat saat ini, apalagi kenaikan BBM dan lain sebagainya. Itu tapi Pak Yasin yakin betul ya bahwa BBM ini bisa diturunkan gitu. Bisa. Tugas Pak Yasin ya. Iya, tugas bersama. Jadi anggota dewan ini ya tugasnya pemerintah. Betul. Apalagi kalau anggota dewan di provinsi, anggota dewan provinsi itu dia satu kesatuan dengan gubernur. Betul. Dia bukan lagi seperti di pusat. Kalau di pusat kan antara anggota dewan dan presiden beda nih. Kalau di sini satu kesatuan. Anggota dewan provinsi dan kabupaten itu bagian dari pemerintahan Jawa Barat. Jadi kita pengen bagaimana nih kondisi begini pemerintah Jawa Barat menghadapi seperti ini. Ini kan misalnya di Indramayu yang paling terpuruk itu kan pengusaha garam misalnya. Pengusaha garam, betul. Ini kan garam sejak zaman Belanda tuh di Losarang udah garamnya bagus loh. Betul. Tapi nggak dilirik sama pemerintah. Kenapa? Karena ternyata sekarang itu perusahaan-perusahaan yang butuh garam ngambilnya justru dari impor ya. Iya, sehingga garam kita enggak. Kata saya mestinya untuk membantu masyarakat Indramayu dan Cirebon itu ada kebijakan tentang penjualan garam. Misalnya gini, perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat semuanya harus ngambil garam Jawa Barat. Harus ya? Harus. Nah ini mungkin ini salah satu tugas dari Komisi 2 ya. Pak Yasin kita jeda dulu nih Pak. Seru sekali obrolannya nih ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Dialog Khusus. Oke pemirsa, masih bersama dengan nih Pak Yasin. Seru sekali nih obrolan malam hari ini Pak Yasin ya. Malam minggu tapi obrolannya ini berat ini. Mudah-mudahan ini bisa ditonton masyarakat Cirebon dan Indramayu nih. Oke Pak Yasin begitu yakinnya bahwa nanti mudah-mudahan sebagai pemangku kebijakan juga Pak Yasin mewakili masyarakat Indramayu dan Cirebon bisa tadi ya menekan dan memberikan aspirasinya untuk tadi BBM turun. Itu baru dari sisi perekonomian Pak Yasin. Jadi mungkin Pak Yasin melihat masyarakat Indramayu tadi yang masalah garam ya. Kita satu sisi aja garam ya, yang memang itu menjadi sebuah komoditi seharusnya ya. Nah tapi tadi pemerintah lagi-lagi mengambil garam dari luar. Nah itu ada upaya apa nih Pak dari Bapak nih dari Komisi 2 ini nih untuk memperjuangkan masyarakat Indramayu nih? Saya berkali-kali rapat dengan dinas, rapat dengan macam-macam tentang garam untuk mengusulkan bahwa garam kita, bahwa garam Jawa Barat itu harus jadikan garam utama di perusahaan-perusahaan. Ada pabrik garmen,
ada Oke. pabrik plastik, Betul. ada pabrik kaca, hampir semua pabrik butuh garam. Betul. Nah betul. ini kalau seandainya garamnya dari kita, dari Indramayu Cirebon, Betul, Indramayu dan mudah-mudahan Cirebon, oke. nggak terpuruk begini naik. Ini kan problem banyak sekali di garam itu, bahkan kemarin tuh yang ada terjadi pengusaha garam yang ngeluh ke saya. Oke, Jadi ada bantuan dari pemerintah pusat dengan ya bunga yang sangat kecil, asal usaha garam dikasih dana. Gitu. Pasti kasih dana. Ini kan dapat dana, langsung diberikan garam semua. Harapannya kan cepet muter untung Berputar gitu. ya, oke. Tiba-tiba tiap hari garamnya turun harganya. Oke. Sehingga uang yang dibelikan garam semua itu nggak cukup untuk bayar. Oke. Ini problem yang terjadi. Oke. Nunggu, barangkali naik, nunggu, semakin terus. Akhirnya orang ini jadi makin kesulitan. Terlibat Iya, hutang akhirnya terlibat ya. hutang. Terlibat hutang. Tadi Nah, ya ini bantuan pemerintah jadi hutang. Jadi Itu hutang masalah. ya, oke. Nah, ada alasan di perusahaan-perusahaan kita bahwasanya emang garam-garam di kita di Indramayu Cirebon itu tidak memenuhi syarat untuk sebagai garam industri. Industri. Oh. Karena garam kualitasnya jelek. Karena dari 500 petani garam yang kita labin itu hasilnya lain semua. Oke. Berarti emang garam di Indramayu Cirebon ini nggak ada SOP dalam pembuatannya. SOP-nya Kata yang saya belum ada mestinya ya. Oke. pemerintah itu mesti bisa membantu Oke. memberikan sedikit teknologi kepada pengusaha garam supaya bisa diterima. Dengan cara apa? Dengan cara garam bisa diterima di perusahaan ngasih standar. Nih garamnya harus kayak gini, sehingga seperti ini. ketika petani garam sini datang nggak diterima, dia berusaha belajar. Betul. Wah saya belajar. Sekarang kita datang kalau sarang kemana kita ajarin bagaimana cara buat garam, nggak mau masyarakat. Saya capek-capek belajar garam, harganya sama aja, nggak Sama dibeli. aja ya. Nah ini ya. Ini problem baru juga Jadi ya. nih problem ya, baru. ya. Jadi Oke. pemerintah itu nggak cukup pedagang garam. Ini sebenarnya nggak pengen juga cuma sekedar kasih dana, enggak. Pengennya garamnya dibeli. Dibeli ya. Jadi bukan dikasih dana, dikasih Penumpukan, bantuan-bantuan, betul, enggak. bantuan, oke Itu ya. kurang memotivasi. Oke, Dia kasih bantuan-bantuan, kita bikin garam, males bikin garamnya karena nggak laku. Berarti problemnya di market ya. Iya, di market. Bagaimana cara membuat Iya. petani garam itu menjadi Jadi, bisa terjual. iya. Nah ini PR juga nih buat Nah, pemerintah kan juga di nih. pemerintah Jawa Barat udah ada itu, maksudnya pasar distributor. Pasar distributor. oke. Sudah dibikin nih distributor nih, distributor kita udah dibikin perdanya, tapi belum jalan. Belum jalan Mesti ya. ini distributor diambil semua barang-barang, kalau kurang bagus dilatih, dididik, bagaimana supaya dia menjadi garam yang bagus. Ini kan keren. Betul. Nah ini nih atas permasalahan yang ada nih. Ini satu kita baru melihat petani Iya, garam ya. iya. Nah ini upaya apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Yasin ya, Ya. yang berada di Komisi 2 Ya. nih ya harus diperjuangkan Saya- nih. Jadi pengen tahu nih Pak nih. Saya Oke. sudah datang ke petani garam, ngajarin. betul. Ngajarin. Memberikan edukasi ya, Pak Jadi ya? edukasi gimana caranya supaya bahkan petani garam itu sendiri heran. Pak Yasin, ngapain sih kita bikin garam di lab lagi. Oke, Karena kan kita harus bolak-balik di starter lab ya. gitu ya. Oke. Iya kan harus standar. Dia ngapain sih? Yang penting rasanya asin udah cukup, nggak Iya, bisa. oke. Ini harus standar. Apalagi nanti kalau kita nanti garam tuh ada bukan cuma garam industri ya, garam farmasi. Itu garam farmasi harganya tinggi. Lebih tinggi ya dibandingkan Terus ada garam ya. industri. Nanti kita kalau bisa nanti ke depan tuh bikin kata saya garam diet. Oke. Ini nggak ada, belum ada garam diet. Oh iya, itu jadi garam yang bisa melangsingkan tubuh gitu. Iya. Jadi kalau diminum itu jadi nggak bikin penyakit. Penyakit, Garam ya, diet tuh oke. energi kecil tapi ada mineralnya banyak dan itu bisa dibikin. Oke, Tapi oke. karena pemasarannya nggak ada, Nggak ada tadi market ya itu kembali ya. susah. Oke. Nah makanya ini harus dilatih terus petani garam. Bagaimana caranya supaya dia mau? Ini kan nggak semua petani garam mau dilatih. Iya ya. diberikan Karena apa? edukasi Kata ya. dia ngapain dilatih orang garam juga harganya nggak naik-naik juga. Segitu-gitu Nah, aja, maka oke harus ya. Betul. ada advokasi dari pemerintah supaya petani garam kita bisa lebih Oke, meyakinkan betul. seperti itu. Jadi sebetulnya komoditas yang ada di Indramayu dan Cirebon itu potensi ya, Pak Potensi. Ustadz ya, yang bisa membuat ekonomi mereka Iya, meningkat naik, naik ya. iya. Dan mungkin dari sisi Komisi 2 Iya, nih Pak Yasin sudah berusaha berjuang Iya, ya. Oke, ya mudah-mudahan bisa disinergikan dengan pemerintah Iya, nih iya. Pak Yasin ya. Oke, nah tadi kita kalau bicara petani garam harapan kita mudah-mudahan ke depan iya. PR Pak Yasin nih
untuk Ya. bisa memberikan Ya, PR bersama berjuang lah. PR bersama warga gitu kan. Cirebon Indramayu. Betul, betul. Jadi kita ini pengen sebenarnya diadvokasi semua yang petani-petani garam tuh. Jadi kalau garamnya berkualitas, harganya tinggi, ini gairah nanti ekonomi. Iya, ya, betul. Kita nangis ngeliat Pasti. petani garam itu nggak bisa apa-apa, terpuruk. Aduh, gitu. Iya, oke ya. Nah, ini salah satu upaya ya Pak ya, yang memang sedang diperjuangkan ya sama oleh Pak Yasin. Nah, kita melihat pertanian. Tadi kan kita bicara perekonomian gitu kan. Sebetulnya Indramayu Cirebon ini menjadi potensi besar untuk pertanian nih. Iya. Nah, bagaimana nih melihatnya Pak Yasin? Nah, nih? pertanian juga nggak jauh beda ya. Petani kita itu terkadang ya ini dibebani dengan harga pupuk ya. Iya, Pupuk oke, subsidi betul. yang mahal apa, kadang-kadang pupuk nggak ada. Nggak ada. Ini kan Oh, jadi oh, problem tersendiri. Jadi Oke, pemerintah oke. tuh harusnya bisa mengajarkan petani untuk bikin pupuk sendiri. Oke. Itu baru keringanan. Jadi ada biaya petani itu kadang-kadang dia lebih banyak biayanya daripada hasilnya. Hasilnya, nah ini yang menjadi problem. Kita tahan dulu nih Pak. Iya, nih. Pemirsa jangan kemana-mana, kita malam ini seru sekali nih ya. Tetap bersama kami pada Dialog Khusus. Oke baik pemirsa, masih bersama dengan Pak Yasin nih ya. Tadi kita ngobrolnya seru banget, padahal masih ada baru dua poin yang kita kupas Iya. nih. Sesungguhnya di Indramayu dan Cirebon itu banyak sekali profesi-profesi yang Iya. menghasilkan ya Pak Yasin ya. Kita tadi melihat pertanian, seharusnya tadi sama dengan perekonomian. Gimana nih Pak Yasin nih pertanian yang ada di Indramayu dan Cirebon nih? Jadi petani-petani kita tuh emang belum bisa bikin pupuk sendiri. Dan ketergantungan dengan pupuk ini bermasalah ke depan. Oke. Apalagi kecenderungan sekarang itu ada kecenderungan pemerintah yang nggak mau ngurusin petani loh. Oh, Jadi oke. pengen bikin diusahakan. Kenapa? Kalau masyarakat petani dia IPM-nya rendah. Jadi dia bikin perusahaan-perusahaan. Nah perusahaan ini limbahnya ke petani, petani bisa mati. Padahal kita tahu ke depan yang paling berbahaya nanti krisis pangan. Krisis pangan betul. Karena ya. apa? Orang ahli komputer pun makannya bukan kabel, pasti makannya nasi. Oke. Sepakat saya Pak, makanya bukan kabel ya. Apalagi setrum ya. Ini kan problem kita. Ketika Betul, nanti betul. nggak ada makanan bahaya. Oleh sebab itu saya berharap bahwasanya ini petani dijaga betul nih. Nah, Ya, tadi betul. bicara petani ya, Pak Yasin tadi, kenapa petani itu akhirnya enggan bertani tadi? Karena biayanya lebih besar dibandingkan dengan Iya, hasilnya. iya. Nah, ini kenapa sih membuat seperti ini, Pak Yasin? Nah, karena kenapa? Sebetulnya karena kita nih, misalnya butuh air, irigasinya nggak bagus. Nggak bagus. Pemerintah Jawa Barat Oke. lebih suka bikin alun-alun daripada bikin irigasi. Ini problem. Bikin alun-alun, irigasi rusak. Rusak, betul ya. Jadi sampai ada petani itu harus beli air. Ya, betul. Ada preman air. Luar biasa. Calo Yang- air ya. Calo air, yang ya. bisa Oke. itu. Jadi berat ini petani. Betul, Nah, oke. nah, nanti ke depan saya harap ini harus jadi prioritas bagaimana kita pengen memperkuat pertanian, irigasinya bagus, ini juga dipermudah. Apalagi kalau petaninya bisa bikin itu sendiri, apa Pupuk namanya? sendiri tadi Pupuk ya? sendiri keren. Oke. Nah, yang ada lebih parah lagi, ini masalah nelayan. Nah, Masa depan Indramayu, Betul. ini kan nelayannya banyak. banyak, betul. Tapi dengan BBM naik, Nah, itu masalah jadi baru lagi nih jadi ya. terpuruk banget. Oke. Belum lagi nanti ada peraturan pemerintah dari pusat ini. Jadi orang yang berlayar di Papua, dia nggak boleh bawa ikan itu Ikan? ke Indramayu, Harus ke di Papua. di Papua. Dijualnya. Oh, Padahal oke. kita tahu orang Papua. Betul, betul. Orang Papua tuh nggak butuh ikan dia. Orang dia ngambil ikan juga sedikit apa. Iya, Dan langsung repotnya ya. Papua itu kalau ketemu kita tuh kita disebut orang itu. Jadi istilahnya bukan warga dia bukan. Bukan, oke. Oh ini orang asing nih dianggap begitu. Padahal Iya, kita padahal orang, kita sama padahal orang kita Indonesia sama ya. Indonesia. Nah, Oke, nah, oke. itu problem lagi kata saya. Jadi banyak problem kita. Kadang-kadang pemerintah bikin peraturan tidak dilihat kondisi masyarakat. Oke. Jadi kalau saya ini ngotot peraturan itu seperti itu, saya sangat yakin di penghasil ikan terbesar di Jawa Barat, di Karangsong itu akan hilang. Akan hilang ya. Karena dia akan jual di mana-mana dan akhirnya kita kesulitan. Jangan sampai nanti orang Indramayu kelaparan nyari ikan. Oke. Selain emang petani nelayan ikan kita harus dilatih. Karena banyak nelayan kita tuh bikin jaring-jaring yang rusak lingkungan, dia nggak ngerti. Betul, betul. Mesti betul. kita ada advokasi, Ada pelatihan ada ya, bimbingan, betul ya. Oke. ada penyuluh, ada apa supaya bisa.
Nah, ke depan itu kan sekarang ada smart vision yang dari Provinsi Jawa Barat ini bagus sekali. Jadi nanti dilihat ikan ada di mana gitu. Oke. Tapi jumlahnya sangat sedikit, sayang. Ya, oke. Jadi ke depan nelayan-nelayan kita ini bukan mencari ikan, kerjanya menangkap ikan. Menangkap ikan ya. Kalau mencari ikan kan bolak-balik belum tentu ketemu. Kita pasti nyari Bensinnya dulu ya, banyak. tempat. Kalau ini mah, Betul. oh ikan di situ, Oke. tangkap gitu. Nah, itu lebih keren. Luar biasa ya, oke. Nah ini tadi, kalau kita bicara, rasanya Pak Yasin ini tahu betul ya permasalahan yang ada di masyarakat Cirebon dan Indramayu, baik itu pertanian, perekonomian, tadi juga nelayannya. Iya. Nah, sudah upaya apa sih Pak yang dilakukan sama Bapak nih Pak untuk bisa mendongkrak kembali tadi ya? Kalau tadi kan kalau kita bicara wacana-wacana kan kayaknya kurang ya Pak ya. Nah ini upaya apa Pak dari Jadi sisi kita udah kebijakan usul, Bapak sendiri? ya, salah satu usul tuh baik petani maupun nelayan. Oke. Itu nanti usulnya ada beasiswa untuk dia sekolah gratis. Oh, oke. Ya kenapa? Sekolahnya sesuai jurusan. Ini kan Harus satu linear gitu ya coba, Pak ya? Oke. saya pernah jalan nih, mulai dari Indramayu ujung sampai Cirebon ujung. Di SMA, SMP, nggak ada satupun yang anak yang cita-cita petani. Nggak ada, dokter, guru, apa petani nggak ada. Nggak ada ya. Padahal masa depan masyarakat tuh makannya di petani. Betul. Jadi kalau nggak ada yang cita-cita petani bahaya. Bahaya, Oleh sebab ya. itu bagaimana dibikin ada sentuhan-sentuhan teknologi di pertanian. Sehingga dia ada kebanggaan loh petani. Kayak petani Jepang, petani mana, Oke. petani Jawa Barat. Betul. Itu bangga jadi petani karena kaya raya. Oke. Ya, Jadi seperti itu. memajukannya dengan cara teknologi tadi Teknologi. ya, menyimpan teknologi di Iya, situ ya. iya, Apakah betul. pupuknya tuh pakai drone gitu ya? Jadi kan Ya, mereka bangga jadi gitu ya. nanti Oh, oke. bikin pupuk sendiri apa. Ini pupuk ini kita nggak secara tidak sadar, pupuk-pupuk kita itu mengeringkan tanah. Jadi membuat tanah tuh menjadi tandus. Jadi oke. Nah, oke. perlu ada pupuk-pupuk yang membuat tanah subur. Ini perlu. Tentu saja perlu sentuhan teknologi dan sentuhan para aktivis ya dari IPB dari Bantu harus dipakai. Oke ya betul oke. Ini luar biasa nih ya. Pak Yasin sudah mengupas tadi walaupun tidak banyak tapi ini kayak rasanya sudah menjadi agenda ya Pak Yasin ya Iya, ke depannya mudah-mudahan dari perekonomiannya, dari pertaniannya, nelayan juga tidak hanya wacana tapi nanti sudah diajukan lah gitu kan apalagi saat ini Pak Yasin di DPRD provinsi membangun kebijakan juga gitu kan. Nah, Pak Yasin mungkin ada pesannya nih untuk pemirsa RCTV, untuk masyarakat Indramayu, Cirebon gitu kan. Para masyarakat pemirsa RCTV yang kami harapkan mudah-mudahan penuh kesabaran dengan kondisi pandemi setelah pandemi betul. nanti BBM Oke. tetap bekerja. Saya yakin Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Amin. Wa ma min Ya dabatin Allah. fil ardi illallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata di muka bumi kecuali Allah kasih rezekinya. Amin. Tapi Allah tidak suka dengan orang yang malas. Oke. Karena malas dan bodoh ini penyakit kita. Betul. Maka kita berantas malas dan bodoh, kita rajin Oke, supaya kita lebih bisa. Nah, saya berpesan pada petani dan para nelayan, jangan jadikan gara-gara kayak gini anak kita tidak sekolah. Nah, itu dia. Saya betul. pengen petani dan nelayan anak tetap sekolah, maju. Bagaimana nanti pewaris-pewaris pertanian dan nelayan ini tumbuh dari anak-anak yang berpendidikan, Betul, bukan cuma terlatih tapi terdidik sehingga dia bisa meningkatkan kapasitasnya. Oke. Bisa jadi nanti ke depan pertanian yang ada kita tuh bukan cuma satu lapis. Kalau sekarang kan ngandelin satu hamparan. Bisa jadi nanti kalau anak-anak kita terdidik, jadi petani tuh ini di tingkat tuh. Oke, bisa Di jadi tingkat. jadi ada, bagaimana caranya itu ya? Iya, Nanti, di tingkat. oke, Jadi oke. hasilnya banyak gitu. Oke, ada inovasi-inovasi Iya, ya, inovasi oke. baru. Terus ada Betul. lagi nanti mungkin untuk nelayan-nelayan kita ke depan juga nelayannya bisa lebih canggih lagi. Jadi kayak tadi tidak mencari ikan, tapi menemukan menangkap ikan, ya, menemukan. Di mana titik ada ikan itu ya, diambil. oke. Jadi udah canggih seperti itu. Nanti alatnya juga alat ramah. Ini harus dibikin sehingga nanti ke depan ini harus dibikin terus diberikan kesadaran masyarakat nelayan supaya laut menyayangi laut. Oke. Ini kan laut kita Ramah diambil, laut ya berarti ya. jadi harus ada. Jadi ikan itu nggak betah di laut Jawa. Kenapa? Karena rusak lingkungannya. Oke, betul. Nah nanti ke depan ini laut dibikin yang bagus sehingga ikan tuh pada berlindung di situ. Oke, Terus jadi- nelayannya jangan ngambil yang masih anak-anak, yang masih telur-telur. Ngambil yang gede-gedenya aja. Oke. Ini harus diatur. Dan itu perlu pendidikan, Betul, perlu betul. pendampingan dan perlu keseriusan pemerintah. Pemerintah Jawa Barat kurang serius dalam masalah nanganin pelabuhan. 11 orang PNS nanganin pelabuhan, 23 pelabuhan coba. Iya ya. Superman juga nggak bisa. Berarti SDM-nya masih harus iya. ditambah lagi ya, Pak SDM ya? ditambah, Oke, serius. betul. Mesti satu UPTD, satu pelabuhan, baru serius begitu. Nah itu. Oke,
Pak Yasin, ini terima kasih nih ya. Mudah-mudahan tadi ya dari sisi perekonomian, pertanian, nelayan juga menjadi sebuah kita bersinergi ya, baik dari dewan, masyarakat juga. Kita doakan mudah-mudahan yang di atasnya juga bisa berjuang ya untuk bisa meningkatkan perekonomian di wilayah Cirebon dan Indramayu. Pak Yasin, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, terima kasih. Sehat mudah-mudahan selalu, Pak, ya. masyarakat selalu semangat ya. Semangat Baik tadi Indramayu ya. maupun Cirebon tetap yakin nih musibah akan tetap berlalu. Tetap berlalu Ya. sepanjang kita mau berusaha dan berdoa ya, itu kuncinya ya Ustaz ya. Oke. Terima kasih pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Dr. Haji Anwar Yasin. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.